Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi perhitungan ukuran variasi atau dispersi lanjutan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Grace Christina Harefa dengan nomor NIM 10202510. Selamat menyaksikan, semoga dapat bermanfaat. Pada slide pertama, kita akan memasuki pendahuluan, di mana kita perlu mengetahui apa latar belakang dari materi yang akan kita bahas saat ini. Latar belakangnya yaitu yang pertama, range atau jangkauan. Jangkauan adalah ukuran variasi paling sederhana di dalam statistika. Rumusnya adalah selisih antara nilai terbesar atau maksimum dan nilai terkecil atau minimum dalam suatu kumpulan data. Adapun fungsinya memberikan gambaran awal mengenai seberapa luas penyebaran data. Jika selisihnya kecil, maka data cenderung homogen. Tetapi jika data besar, data memiliki variasi yang tinggi. Adapun kelemahannya yaitu di mana dia hanya mempertimbangkan dua nilai ekstrim saja, tidak memperhatikan distribusi data di antaranya. Oleh karena itu, range hanya digunakan sebagai gambaran awal, bukan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang simpangan rata-rata atau mean deviation. Jika kalian sudah melihat video saya sebelumnya, materi pada saat ini kita bahas itu berkaitan juga pada video sebelum yang telah saya posting. Jadi ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, di mana simpangan rata-rata adalah ukuran variasi yang menunjukkan rata-rata jarak setiap nilai data terhadap nilai rata-rata atau mean. Di dalam perhitungannya, semua selisih dapat diubah menjadi nilai yang absolut agar tidak saling menghapus. Fungsinya dapat menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari pusatnya. Jika kecil, data berkumpul di sekitar mean. Jika besar, data menyebar jauh. Kelebihannya lebih representatif dibanding range karena melibatkan seluruh data. Kelemahannya jarang digunakan di dalam praktik statistik modern karena sifat matematisnya kurang fleksibel dibanding varians dan simpangan baku. Selanjutnya kita membahas tentang varians. Varians adalah rata-rata dari kuadrat selisih tiap data dengan mean. Dengan mengkuadratkan selisih, semua nilai menjadi positif dan penyimpangan besar diberi bobot yang lebih besar. Fungsinya menggambarkan tingkat keragaman data secara rinci, dan varians kecil berarti data mendekati rata-rata, varians besar berarti data menyebar jauh. Adapun kelemahannya, yaitu satuan varians berupa kuadrat dari satuan data aslinya, sehingga interpretasi kurang intuitif. Biasanya varians diikuti oleh simpangan baku agar lebih mudah dan dapat dipahami dengan cepat. Selanjutnya kita masuk pada simpangan baku atau standar deviasi, di mana simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data, baik data tunggal maupun berkelompok. Fungsinya menunjukkan seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Kelebihannya lebih mudah dipahami dibandingkan varians. Digunakan luas dalam analisis data berkelompok, populasi besar, dan distribusi frekuensi. Selanjutnya kita memasuki prosedur kerja pada simpangan rata-rata. Nah, baik, di sini pada simpangan rata-rata, adapun kita dapat melihat langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, urutkan data dari terkecil ke yang terbesar. Tentukan jumlah kelas dengan rumus Sturges atau Stargest, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian hitung jangkauan R-nya, di mana nilai maksimum dikurang minimum. Lalu tentukan interval kelasnya atau biasa disebut dengan I sama dengan R per K. Lalu buatlah tabel distribusi frekuensi. Seperti kelas frekuensi FI titik tengah XI hasil FI dikali XI.
Maka hitunglah rata-rata X bar sama dengan logaritma FI dikali XI per N. Maka hitunglah simpangan rata-ratanya. Dapat kita lihat pada gambar rumus yang telah saya berikan, di mana itu adalah rumus simpangan rata-rata, di mana SR sama dengan logaritma FI kali XI kurang X bar per logaritma FI. Maka contoh hasil perhitungannya yaitu rata-rata atau X bar sama dengan 23,15. Total simpangannya yaitu 228,3. Adapun simpangan rata-ratanya yaitu XR sama dengan 11,41. Selanjutnya kita masuk pada simpangan baku. Adapun konsepnya untuk data berkelompok, simpangan baku dihitung dengan mengkuadratkan selisih tiap titik tengah dengan rata-rata, lalu dikalikan dengan frekuensi. Adapun rumus berbeda untuk populasi dan sampel. Pada gambar yang telah saya berikan, ada pada populasi dan sampel, saya telah memberikan contoh gambar rumus. Di sini dapat teman-teman lihat semuanya. Rumusnya dapat dilihat dan dapat diikuti ya. Di sini rumusnya yaitu Q sama dengan akar logaritma N per I sama dengan 1 FI dalam kurung XI kurang X bar kuadrat 2 kuadrat. Dan rumusnya cukup rumit untuk dibaca, dan jadi teman-teman dapat melihat contoh gambar rumus yang telah saya berikan pada slide ini. Adapun contoh hasil perhitungannya, jumlah kuadrat selisih sama dengan 4.177,72. Adapun simpangan bakunya yaitu Q sama dengan 14,45. Hingga masuklah kita pada varians. Adapun konsepnya, varians adalah kuadrat dari simpangan baku, di mana memberikan ukuran keragaman data dalam bentuk kuadrat. Contoh hasil perhitungannya, varians dalam kurung Q 2 kuadrat sama dengan 208,89. Sehingga akhirnya kita masuk pada soal latihan, di mana hal tersebut dapat melatih kita dan melatih pemahaman kita dari materi yang telah kita dengarkan atau yang telah saya paparkan, sehingga soal latihan tersebut dapat melatih teman-teman semua agar dapat memahami dan menjadi manfaat. Soal latihannya, pada soal yang pertama membahas tentang range atau jangkauan. Seorang peneliti kesehatan masyarakat ingin mengetahui variasi usia pasien yang datang ke sebuah klinik di dalam 1 minggu. Data usia pasien dalam per tahun adalah 18, 22, 30, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60. Maka berdasarkan data tersebut, tentukanlah range atau jangkauan usia pasien. A 40, B 42, C 43, D 44, E 45. Maka kita akan membahas kunci jawaban serta alasan pembahasan dari soal. Kunci jawabannya adalah A 40. Pembahasannya sebab range dihitung dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. Maka nilai maksimum sama dengan 60, nilai minimum sama dengan 20, maka nilai minimumnya setelah dicek kembali yaitu 18, maka range sama dengan 60 dikurang 18 sama dengan 42. Namun data yang benar adalah 18 atau minimum dan 60 maksimum. Maka range-nya adalah menghasilkan 42. Jadi jawaban yang benar adalah B 42. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, di mana membahas tentang simpangan rata-rata. Soalnya yaitu, seorang dosen ingin mengetahui variasi nilai ujian mahasiswa pada mata kuliah biostatistik. Nilai yang telah diperoleh 6 mahasiswa adalah 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Maka hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut. A 6,67, B 7,5, C 8,33, D 10, E 12. Maka kita akan membahas kunci jawaban serta alasannya. Kunci jawabannya adalah B 7,5, di mana pembahasannya yang pertama,
Hitunglah rata-rata, di mana teman-teman dapat melihat contoh gambar rumus yang telah saya berikan, di mana di sini yaitu X bar sama dengan 65 ditambah 70 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 85 ditambah 90 per 6 menghasilkan 465 per 6 menghasilkan 77,5. Kedua, hitunglah selisih absolut tiap data dengan rata-rata. 65 kurang 77,5 menghasilkan 12,5. 70 kurang 77,5 menghasilkan 7,5. 75 kurang 77,5 menghasilkan 2,5. 80 dikurang 77,5 menghasilkan 2,5. 85 dikurang 77,5 menghasilkan 7,5. Dan 90 kurang 77,5 menghasilkan 12,5. Maka jumlahnya yaitu menghasilkan 45. Sehingga simpangan rata-ratanya dapat kita lihat pada rumus simpangan rata-rata yaitu SR sama dengan 45 per 6 menghasilkan 7,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7,5. Maka kita memasuki pada soal yang terakhir yaitu soal varians dan simpangan baku. Seorang peneliti ekonomi kesehatan mencatat pendapatan bulanan di dalam juta rupiah dari 5 pedagang kaki 5, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka hitunglah varians dan simpangan baku dari data tersebut. A. Varians sama dengan 8, simpangan baku sama dengan 2,83. B. Varians sama dengan 9, simpangan bakunya yaitu 3. C. Varians sama dengan 10, simpangan bakunya 3,16. D. Varians sama dengan 12, simpangan bakunya 3,46. Dan E. Varians sama dengan 15, simpangan bakunya 3,87. Kita akan membahas kunci jawaban serta alasannya. Kunci jawabannya adalah B. Varians sama dengan 9, simpangan bakunya adalah 3. Pembahasannya yang pertama, hitunglah dulu rata-rata. Dapat teman-teman lihat semua contoh rumus yang telah saya berikan. Di mana X bar sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 per 5 menghasilkan 30 per 5 menghasilkan 6. Maka hitunglah selisih kuadrat tiap data dengan rata-rata. Yang pertama 2 kurang 6 2 kuadrat sama dengan 6. 4 kurang 6 2 kuadrat sama dengan 4. 6 kurang 6 2 kuadrat sama dengan 0. 8 kurang 6 2 kuadrat sama dengan 4. 10 kurang 6 2 kuadrat sama dengan 16. Maka jumlahnya yaitu 40 semuanya. Jadi keempat sini dapat kita lihat variansnya. Di sini dapat teman-teman lihat contoh gambar rumus yang telah saya berikan di mana Q2 sama dengan 40 per 5 menghasilkan 8. Namun jika dianggap sampel N kecil, maka gunakanlah pembagi N kurang 1. Digunakanlah rumus populasi varians sama dengan 8, simpangan baku akar 8 diinterpolasikan jadi 2,83. Maka jawaban yang benar adalah A. Varians sama dengan 8, simpangan baku sama dengan 2,83. Sehingga tibalah kita pada kesimpulan materi yang telah kita paparkan pada saat ini. Kesimpulannya, ukuran variasi atau dispersi merupakan konsep penting dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Range memberikan gambaran paling sederhana dengan melihat selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Namun hanya mencerminkan dua titik ekstrim. Simpangan rata-rata lebih representatif karena melibatkan seluruh data dengan menghitung rata-rata selisih absolut terhadap mean meskipun jarang digunakan dalam analisis modern. Varians memberikan ukuran keragaman yang lebih rinci dengan mengkuadratkan selisih tiap data dari rata-rata sehingga penyimpangan besar mendapat bobot lebih tinggi tetapi satuannya berupa kuadrat sehingga kurang intuitif. Oleh karena itu, simpangan baku yang merupakan akar kuadrat dari varians lebih banyak digunakan karena lebih mudah dipahami dan aplikatif dalam berbagai analisis statistik. Dengan demikian, keempat ukuran variasi ini saling melengkapi. Range sebagai gambaran awal, simpangan rata-rata sebagai alternatif sederhana, dan varian sebagai dasar analisis matematis. Dan simpangan baku sebagai ukuran standar yang paling umum digunakan dalam penelitian maupun praktik statistik. Sekian pemaparan materi presentasi yang telah saya berikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penulisan maupun tutur kata saya, mohon dimaafkan sehingga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.